Oke, kita langsung menuju ke Pak Cepi. Pak Cepi, kok tadi kan Pak Smith menyampaikan ya bahwa sikap dari Amerika Serikat ini begitu sentral, mengingat Amerika Serikat sudah menyampaikan bahwa tidak akan turut serta kalau Israel melakukan serangan balasan terhadap Iran. Apakah dengan sikap dari Amerika Serikat yang kita ketahui Israel adalah sekutu dari Amerika Serikat akan mempengaruhi sikap dari Israel untuk tidak melakukan serangan balasan? Sangat besar pengaruhnya. Sikap Amerika sekarang ini adalah sebuah sinyal bahwa eskalasi perang tidak akan sampai kepada skala global. Mengapa? Karena ketergantungan Israel terhadap Amerika sejauh ini itu sangat besar. Jadi request dari Israel itu tidak mungkin bisa dipenuhi oleh Amerika. Kenapa? Karena Amerika berhadapan dengan permasalahan lain yang tidak kalah besar kompleksitasnya, yaitu Rusia Ukraina dan juga US China trade war. Itu dua PR yang kompleksitasnya juga tidak kecil yang sedang dihadapi oleh Amerika. Dan dampak dari Amerika apabila dia memenuhi request dari Israel untuk membantu, misalnya katakan saja meningkatkan eskalasi sampai menghancurkan Iran misalnya, dia berhadapan dengan risiko yang sangat besar. Risiko itu sekali lagi adalah senjata pemusnah massal. Apabila senjata pemusnah massal sudah mulai digunakan oleh salah satu pihak saja, maka itu adalah the end of the world, ya, bunuh diri. Oke, Pak Cepi, tapi begini, kalau misalkan kita melihat, ya kita berandai-andai lah perang tidak terjadi karena dampaknya luar biasa sekali. Pak Cepi tadi bilang bisa menjadi sebuah bunuh diri buat semua dunia. Tapi kalau seandainya menghitung-hitung dari kekuatan militernya seperti apa? Karena Israel itu dianggap cukup kuat dari segi militernya, masyarakatnya juga sangat militan sekali dibandingkan dengan Israel. Pak Cepi. Ya, kalau kekuatan-kekuatan pertahanan sebuah negara sekarang itu menjadi sulit untuk bisa diukur secara matriks, ya. Mengapa? Karena panggung perang sekarang sudah bertambah. Dulu ada domain daratan, perairan, udara, dan ruang angkasa. Sekarang ada domain kelima yang bernama cyber. Begitu orang masuk di dalam dunia cyber yang ciri khasnya adalah artificial intelligence, autonomous system, dan banyak hal lain yang lebih efisien dan lebih ekonomis, maka kita sulit mengukur kekuatan militer sebuah negara. Dan kenapa sulit diukur? Karena tidak kelihatan. Misalnya saja kita melihat dulu sepanjang Perang Dingin itu perlombaan persenjataan luar biasa antara Timur dan Barat, dan itu adalah era di mana teknologi persenjataan maju secara masif, ya, tahun 47 sampai tahun 91. Tetapi ingat, sekarang ada kekuatan baru, yaitu dari Cina. Cina dalam menghadapi US-China trade war, kenapa itu sampai terjadi? Karena sekian persen pertumbuhan ekonomi sebuah negara itu pasti diiringi dengan sekian persen pertumbuhan dana atau budget pertahanan. Dan kita melihat sekarang bagaimana Cina, dia tidak berusaha untuk melepaskan diri dari ketergantungan teknologi Barat. Di Cina tidak ada, misalnya Zoom, tidak ada. Kalau kita wawancara langsung dengan Beijing, kita pakai Skype. Tidak ada WhatsApp misalnya. Dan itu semua adalah bagian dari cyber world. Sekali lagi, dengan format cyber kita sulit menghitung kekuatan militer. Tetapi yang bisa dijadikan patokan adalah Iran dan Israel sama-sama memiliki senjata nuklir. Ya. Akan tetapi mereka tidak sesederhana itu bisa menggunakannya karena mereka tergantung pada koalisi negara-negara pendukungnya. Mengapa? Karena persenjataan yang mass destruction itu merupakan sebuah sistem yang berkait satu dengan lainnya dengan negara-negara koalisi mereka. Dan itu sebabnya saya bisa mengatakan bahwa sikap Amerika sekarang ini adalah sebuah sinyal bahwa eskalasi itu tidak akan meningkat sampai ke skala global. Sekali lagi, kenapa? Karena Amerika masih berhadapan dengan perang Rusia Ukraina dan juga dengan US China trade war. Oke, ini menarik sekali ya, bahwa eskalasi ini tidak akan besar kalau AS sudah bersikap seperti yang disampaikan oleh Pak Cepi. Kita mau ke Pak Smith. Kalau memang
pernyataan yang disampaikan oleh Amerika Serikat ini adalah sinyal bahwa eskalasi konflik ini tidak akan meningkat. Apa resikonya jika Israel tidak menuruti atau tidak tegak lurus terhadap Amerika Serikat yang merupakan sekutunya? Resiko bagi Israel seperti apa? Ya, kita lihat ya, begitu serangan Iran selesai, dalam 24 jam, Kabinet Perang Israel melakukan rapat darurat 2 kali. Semuanya sepakat harus dibalas. Yang mereka berbeda, timing dan skalanya. Nah, ini berarti bahwa mereka menyadari bahwa Iran ini adalah singa tidur. Kita tidak boleh memaksa dia untuk bangun, repot kita. Oleh karena itu, karena Israel harus membalas, dia akan memilih suatu cara yang bisa menyelamatkan mukanya, tetapi tidak sampai memprovokasi Iran. Caranya apa, Pak? Kira-kira yang memungkinkan, yang bisa saja terjadi dan dikhawatirkan ini juga akan membangunkan Iran dalam tanda kutip. Iya, misalnya gini, ada satu cara yang dipikirkan oleh Israel, yang itu menyerbu secara skala penuh terhadap Hizbullah di Lebanon, dan itu adalah proksi Iran yang paling penting di Timur Tengah. Nah, kalau Israel melakukan itu, bisa jadi akan menarik Iran. Nah, kalau itu terjadi, Israel bisa mengelak dari Amerika Serikat bahwa saya bukan menyerang Iran, tapi Iran yang ikut campur di sini. Tapi kalau Iran tidak ikut campur, Netanyahu bisa selamat dari publiknya, karena dia menghancurkan satu kekuatan yang sejak 7 Oktober itu berkonflik di perbatasan dengan Israel, sehingga dia bisa menyelamatkan mukanya lah. Saya hancurkan proksi Iran di sana. Tapi itu tidak mudah karena Hizbullah jauh lebih kuat dari Hamas. Dan tahun 2006 ketika Hizbullah belum terlalu kuat, dia berhasil menghancurkan 135 tank Mirkavanya Israel. Itu dianggap tank terbaik di dunia. 135 unit tank itu dihancurkan oleh Israel. Nah, gimana caranya ini hal ini bisa dicegah? Bagaimana Israel bisa memenuhi kehendaknya, yaitu menunjukkan kepada publik bahwa dia telah membalas serangan Iran, tetapi tidak memprovokasi Iran untuk membalasnya. Tapi tentu saja harapan kita eskalasi perang tidak meningkat, tidak terjadi perang, apalagi sampai dengan perang dunia ketiga begitu. Kita sangat berharap seperti itu, karena tidak ada satu orang pun yang akan beruntung kalau perang itu terjadi. Terima kasih Pak Smith dan juga ada Pak Cepi. Terima kasih banyak atas waktunya sudah bergabung sama kami di Petang. Sehat selalu.